Ketua Panitia Kuliah Perdana Ibu Rina Fiati STMCS, yang kami hormati seluruh dosen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang kami cintai dan kami banggakan, mahasiswa baru program studi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di acara kuliah perdana webinar dengan tema Tantangan dan Karir di Bidang Teknik Informatika. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, perkenankan saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara ketiga, doa. Acara keempat, sambutan TI. Acara kelima, sambutan dan pembukaan acara. Acara keenam, acara inti. Acara ketujuh, talk show dan dengan alumni dan kuis. Acara kedelapan, foto bersama dan penutupan. Acara pertama, marilah kita buka acara kali ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara ketiga, doa oleh Ibu Hani Hidayati, SAG MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala bersama, menundukkan wajah kita bersama untuk berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi asma'il husna
وأسرارها أن تيسر لنا في حاجاتنا. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, hari ini kami para mahasiswi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus menyadari bahwa kami telah menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Muria Kudus dan betapa besarnya harapan para orang tua kami, handai tolan dan sanak keluarga kami. Jadikanlah kami semua mampu menyerap semua ilmu dan kebaikan di Prodi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus ini, serta mampu lulus dan menyelesaikan semua tahapan-tahapan studi ini dengan tepat waktu. Ya Allah, Zat yang Maha Mulia, jadikanlah kami pandai dan banyak bersyukur atas rezeki dan keberuntungan menjadi bagian dari generasi terdidik bangsa ini, karena di sana masih terdapat ratusan juta rakyat Indonesia dan ratusan juta orang yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh jenjang pendidikan sarjana di seluruh pelosok desa-desa, kampung-kampung dan kota-kota di seluruh Indonesia ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi pribadi penuh manfaat dan kebaikan kepada seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya makhluk ciptaan-Mu, khususnya kepada para guru kami, dosen kami, orang tua kami, keluarga kami, masyarakat kami, agama kami, dan bangsa kami tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Sempurna, saat ini kami sadar Universitas Muria Kudus ini sedang melakukan tugas mulia, tugas besar, dan tugas negara untuk melayani dan membantu generasi terbaik bangsa ini demi terwujudnya cita-cita besar mereka dan cita-cita mulia Indonesia. Maka ya Allah, bimbinglah kami, kuatkanlah, serta berilah kami kehidupan yang layak dan menjadi pribadi pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk kehidupan kami. Ya Allah, Zat yang Maha Suci, murnikanlah jiwa kami, sucikanlah hati kami, jernihkanlah pikiran kami ya Allah, sehatkanlah seluruh panca indera dan organ tubuh kami ya Allah, normalkanlah seluruh aliran darah dan jaringan syaraf kami, kuatkanlah seluruh dimensi raga dan fisik kami, ringankanlah dan mudahkanlah semua urusan pekerjaan kami. Ya Allah, Zat yang Maha Sabar, jadikanlah kami semua menjadi generasi muda terpelajar yang selalu menghormati, penuh tanggung jawab, bisa dipercaya, selalu semangat, optimis, empati, dan berkorban untuk sesama. Generasi muda terpelajar yang tangguh, penuh integritas, yang selalu bisa bekerja sama dalam kebaikan, selalu menjadi amanah dan rahasia, dan bebas dari kebodohan. Ya Allah, Zat yang Maha Agung, kami sadar dengan sesadar-sadarnya, sesungguhnya kebesaran-Mu tidak cukup kami fahami dengan ilmu dan pengetahuan saja. Namun ya Allah, sesungguhnya kebesaran-Mu hanya dapat dipahami dan dirasakan dengan kasih sayang, ketaatan dan kepatuhan. Maka ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi hamba-Mu yang penyayang, penuh ketaatan dan penuh kepatuhan kepadamu, Zat yang Maha Sempurna. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Muhammad Dahlan STMT. Kemudian yang kami hormati pula Ibu Wakil Dekan 2, Ibu Tri Lisdarini Eskom Mkom. Dan yang kami hormati Ibu Ketua Lemdik, Ibu Rina Fiati, STMCS. Yang kami hormati pula pembicara pada kuliah perdana kali ini. Yang pertama adalah Bapak Asdani Kindarto, Essos MNBAD. Terima kasih atas kesediaannya Pak Asdani untuk mengisi menjadi pembicara pada kuliah perdana ini. Kemudian yang saya hormati kepada para alumni, yang pertama yang juga akan menjadi pembicara pada pertemuan pada kuliah perdana hari ini, yang pertama ada Ibu Esti Wijayanti, Eskom Mkom. Kemudian yang kedua Bapak Soma Setiawan, Eskom, dan Bapak Ardi, Eskom. Terima kasih sudah bersedia dan rawuh pada pertemuan hari ini untuk menjadi bicara, dan juga kepada Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika yang saya hormati, dan terima kasih telah bersedia hadir secara online maupun offline, dan juga tak lupa pula kepada anak-anakku mahasiswa baru Teknik Informatika angkatan 2020. Alhamdulillah kita semua pada pagi hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir dalam kuliah perdana hari ini dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban kita, yaitu untuk menuntut ilmu. Di mana menuntut ilmu itu wajib bagi kita semua, supaya kita bisa bisa keluar dari kegelapan, dari kebodohan, menuju kepada kebaikan, kepada dunia pengetahuan yang terang benderang. Salam dan salam tak lupa saya sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, mahasiswa prodi Teknik Informatika, prodi yang baru, kita akan nanti akan mengikuti kuliah perdana. Namun sebelum itu saya mohon izin untuk melaporkan kepada Bapak Dekan bahwa kuliah perdana kali ini diikuti oleh seluruh mahasiswa baru Teknik Informatika dan diikuti secara online. Jadi walaupun mungkin secara situasi agak berbeda, tetapi mudah-mudahan dan saya yakin semangat yang dimiliki oleh mahasiswa baru Teknik Informatika ini sangat menyala-nyala, karena tentunya mereka semua sudah sangat rindu Pak Dekan untuk segera ikut bersama kita di sini untuk ikut menuntut ilmu secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita untuk tidak menyurutkan langkah dan semangat kita, baik bagi mahasiswa yang ingin belajar maupun bagi kita semua para dosen yang ingin mengajar. Karena bagaimanapun belajar itu adalah untuk menuntut ilmu yang mana mendapatkan pahala yang banyak, sedangkan mengajar juga mendapatkan pahala yang sangat banyak karena mengajar itu sesuai dengan sunnah Rasulullah, di mana Rasulullah itu diutus untuk mengajar. Kemudian bagi anak-anakku mahasiswa baru Teknik Informatika, mungkin ini adalah satu hal yang berbeda, di mana kuliah dilakukan secara online, walaupun saya yakin kalian semua telah merasakan pembelajaran secara online. Namun kalau kita semua selalu berpikir secara negatif, kita menyerah kepada pandemi, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain sebuah penyesalan dan kerugian untuk diri kita sendiri. Nah, maka salah satu yang bisa kita lakukan, yaitu adalah kita mensyukuri. Karena bagaimanapun meskipun pandemi ini adalah musibah, tetapi selalu ada hikmah di balik musibah. Selalu ada sisi positif di balik sisi negatif. Selalu ada sebuah pelajaran yang sangat berharga di balik sisi negatif. Nah,
mungkin ini adalah salah satu hal yang mungkin belum banyak disampaikan oleh pembicara maupun para ustadz. Jadi anak-anakku mahasiswa baru Teknik Informatika 2020 ini sekarang melakukan kuliah online. Pada dasarnya apa yang kita lakukan sekarang itu sama dengan apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita, terutama para wali dan para orang soleh zaman terdahulu. Jadi kalau kalian semua itu kenal dengan Wali Songo itu hubungannya guru dengan murid. Ya, seperti kita tahu Sunan Muria yang sebagai yang menjadi nama dari kampus kalian ini adalah murid dari putra dari Sunan Kalijaga dan sekaligus sebagai murid beliau. Nah, dalam konteks guru dan murid ini hubungan belajar itu tidak pernah berhenti. Belajar selalu dilakukan antara guru dengan murid. Maka walaupun mereka ini berjauhan, kalau tidak bertemu langsung untuk mendengarkan tausiah atau pengajaran, mereka juga dengan saat itu belum ada teknologi seperti saat ini, tapi juga melakukan pembelajaran secara jarak jauh. Ya, kalau wali itu kan tahu, kalau gurunya ngendiko atau ngajar ini, muridnya yang tidak ada di depannya ini tahu, mendapat pengajarannya. Nah, sekarang dengan adanya teknologi ini, rahasia-rahasia yang dulu mungkin belum terbuka, sekarang terbuka dengan teknologi. Kalian semua anak-anakku mahasiswa angkatan mahasiswa angkatan 2020 sekarang bisa belajar walaupun tidak di depan guru, walaupun tidak di depan dosen. Jadi bisa belajar mendengarkan materi, mendapatkan materi, dan bahkan bisa belajar sambil mencari sumber-sumber belajar yang lain. Ini artinya sebetulnya kita sedang melakukan hal yang sama dengan para ulama, para orang-orang salaf terdahulu. Maka saran saya, niatkanlah segenap aktivitas perkuliahan kalian, baik itu online, baik itu kuliah perdana, kuliah umum, dan sebagainya kegiatan online, niatkanlah untuk menuntut ilmu. Karena walaupun kalian ini berada di depan laptop 2 menit atau makin lama makin baik, maka kalian akan mendapatkan bukan saja ilmu yang bermanfaat, tapi juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang nanti akan kita petik semua di hari akhir nanti saatnya memanen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak bijaksana biasa terlalu panjang lebar, karena saya hanya menyambut, dan sebelum mengakhiri sambutan saya ini, saya sangat berterima kasih kepada segenap panitia kuliah perdana pada kali ini yang dipimpin oleh Ketua Ibu Irna Fiati, saya sangat berterima kasih sekali. Dan ini adalah suatu kegiatan pertama kita di tahun akademik yang baru. Mudah-mudahan kesuksesan kegiatan ini akan menjadi contoh bagi kegiatan-kegiatan kita, kegiatan online kita di kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan STMT, kepada beliau kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih diberikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kalinya buat adik-adik mahasiswa baru program studi Teknik Informatika, kita juga bersyukur pada kesempatan kali ini pula di program studi kalian memberikan motivasi buat kalian semuanya. Kalian masuk di program studi Teknik Elektronika, apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus ke depan kalian capai. Intinya seperti itu. Kepada Bapak Muhammad Dahlan STMT, kami ucapkan terima kasih. Acara ke-6, acara inti oleh moderator Bapak Muhammad Nurkamid MCS dan narasumber Bapak Asdani Kindarto. Kepada beliau, kami persilakan.
Oh ya. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang kami hormati pula Bapak Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang kami hormati Ibu Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, yang kami hormati segenap panitia kuliah perdana Fakultas Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, dan yang kami hormati narasumber pada kuliah perdana Program Studi Teknik Informatika, yaitu Bapak Asdani Kindarto, SOS MN PSD. Selamat pagi Pak Asdani, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Asdani. Selamat pagi Pak Asdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asdani sudah berkenan dan bersedia menjadi narasumber pada kuliah perdana Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, dan kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Asdani. Selamat bergabung kembali Pak di Fakultas Teknik. Saya lihat profil sekilas Pak Asdani ini pernah mengajar ya di program studi TI ya Pak dulu ya? Ya, itu murid saya itu Mbak Esti. Oh gitu, Bu Esti ya. Sekarang Bu Pak ya. Sekarang saya manggilnya bukan Mbak saya lagi boleh, tapi Bu Esti. Oke. Nggak boleh manggil Mbak ya? Boleh Pak. Oh ya. Boleh, oke ya. Baiklah rekan-rekan, sebelum Pak Asdani, sebelum nanti kita masuk ke materi inti, ada baiknya saya bacakan dulu gitu Pak, istilahnya daftar riwayat hidup atau CV Pak Asdani ya, untuk mahasiswa supaya bisa tambah semangat lagi Pak ini. Baiklah rekan-rekan, narasumber pada pagi hari ini di kuliah perdana, beliau yang kami hormati Bapak Asdani Kindarto, PSD, lahir di Semarang, kemudian latar belakang pendidikan beliau S1 di UGM di Sipol, kemudian S2-nya di jurusan Teknik Elektro dan TI UGM 2009 ini ya, dan kemudian melanjutkan ke S3 atau PSD di Manajemen Informasi di National Taiwan University of Science and Technology Taiwan ya, dan selesai 2020. Oh, ternyata barusan ya Pak ya ini ya? Barusan, iya. Barusan selesai ya? Ya, selamat sekali lagi Pak Dani sudah nanti. Terima kasih kepada seluruh jajaran di Universitas Muria Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alaihi washabihi asmain amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan yang telah memberikan izin pada saya untuk jadi narasumber pada hari ini, meskipun sebenarnya saya merasa banyak kurangnya, tapi ya alhamdulillah gitu. Kemudian yang terhormat Kaprodi dan seluruh jajaran akademik, termasuk dosen dan juga seluruh panitia, MC dan sebagainya yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kemudian yang saya cintai dan banggakan, para mahasiswa baru angkatan 2020 ini. Jadi ini cukup banyak mahasiswanya, ada 180 mahasiswa ya, ini luar biasa. Kira-kira mungkin 3 kelas atau 4 kelas ini harusnya. Jadi alhamdulillah bisa bertemu dengan kalian semua, dan semoga saja silaturahim kita masih terjaga meskipun lepas dari acara ini. Lalu ya pertama-tama kita sampaikan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmat-Nya sehingga kita pada hari ini dapat
berkumpul dalam webinar kuliah perdana. Dan tak lupa mari kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi untuk memulai sesi saya, mungkin bisa di-share presentasi saya, Mas, atau mungkin saya share sendiri, atau gimana? Di-share sendiri Pak Dani. Oh, oke. Ya, siap. Oke. Bentar. Bentar, sebentar. Ya, sudah bisa dilihat atau belum? Sudah Pak. Oke, ya. Sebentar, ya. Jadi saya menyesuaikan dengan judul yang diberikan saja, tantangan dan karir bidang teknik informatika. Sebenarnya ada tambahannya itu di masa new normal ini atau di masa pandemi. Meskipun sepertinya untuk ke depan tantangannya dan peluangnya masih tetap ada untuk teknik informatika, meskipun nantinya ditemukan vaksin baru. Jadi tetap bidang informatika itu dapat dikatakan adalah bidang yang idola gitu. Ya, slide kedua, sebenarnya ini adalah konsep yang sederhana yang hampir semua dari kita sudah memahami. Jadi saya cuma menggunakan satu framework yang sudah kita kenal. Framework itu, mohon maaf saya sering salah ngomong karena ini mungkin mahasiswa baru, saya mungkin agak pelan-pelan untuk menjelaskan ini. Jadi framework itu kerangka pikir atau kerangka kerja atau ya bisa dikatakan satu rumus lah semacam itu. Jadi kerangka kerja yang saya pakai itu sebenarnya sederhana. Dia kerangka kerja manajemen, ada strength, weakness, opportunity, dan threat gitu. Ada kekuatan, ada kelemahan, kemudian ada peluang, dan ada ancaman. Tapi ini saya sederhanakan cuma menjadi dua, tantangan, peluang, dan kekuatan nanti nomor dua. Jadi saya sederhanakan jadi dua itu daripada bikin kita bingung karena mungkin ini terkait dengan motivasi diri saja dengan lingkungan, menghadapi lingkungan eksternal. Pertama adalah tantangan. Tantangan kalau definisinya adalah segala hal atau kegiatan yang memiliki sifat yang mengunggah kemampuan atau potensi. Jadi, jika kita merasa tertantang sesuatu, maka sebenarnya kita berhadapan dengan aku mampu enggak menyelesaikan itu. Kayaknya aku mampu, udah saya kerjakan saja. Jadi semacam itu masuk di tantangan. Kemudian peluang, kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Jadi ini ada rumusnya sebenarnya. Rumusnya P, A itu adalah koefisien untuk koefisiennya, mohon maaf, koefisiennya, banyaknya kejadian A yang diharapkan, ini pembilangnya, dan banyaknya kejadian yang mungkin. Jadi kita orang IT harus sedikit memahami bahwa segala sesuatu itu kadang ada rumusnya atau bisa dirumuskan. Jadi yang agak-agak alergi dengan matematika mulai membiasakan dengan matematika. Jadi susah Pak, enggak,
tidak ada yang susah. Kalau kita mau belajar, pasti kita akan bisa. Belajarnya pelan-pelan saja, jangan keburu-buru. Jadi harusnya di sini adalah kejadian A yang diharapkan itu lebih tinggi jika kita pengen hasilnya positif. Jadi harapan kita itu harus tinggi, harus terrealisasi gitu. Kemudian banyak kejadian yang harusnya lebih sedikit jika kita pengen hasil yang positif. Kemudian selanjutnya, itu nanti mungkin bisa dipahami dengan penjabaran selanjutnya. Ya, kita memiliki tantangan global di era new normal ini. Kita anggap saat ini kita sudah mengalami new normal, meskipun kasus di Indonesia masih naik terus. Jadi ini sayangnya seperti itu. Jadi ini jadi satu kendala buat kita semua, terutama orang-orang yang khususnya di IT, atau mungkin nanti yang pengen sekolah-sekolah di luar negeri. Jadi untuk kalian semua, moga-moga saja kalian lulus nanti bisa S2 di luar negeri, atau melanjutkan sekolah, dan pandemi ini cepat berlalu, ditemukan virus. Karena kasus di Indonesia yang semakin meningkat terkait dengan korban dari wabah corona, ini ada pemblokiran dari beberapa negara, 50 negara kalau tidak salah, sehingga orang Indonesia akan sulit untuk keluar negeri, terutama berwisata. Tetapi masih dimungkinkan untuk kuliah, meskipun syaratnya sangat kaku atau syaratnya itu sangat banyak sekali. Tetapi tetap dimungkinkan untuk bisa kuliah di sana. Dan syaratnya ya minta ampun. Semoga saja nanti kalian lulus dan sebagainya sehingga bisa untuk apply atau mendaftar beasiswa dengan lebih mudah, karena dengan adanya pandemi ini kita agak susah memang, syaratnya ditambahin, syaratnya jadi semakin susah. Termasuk saya sebenarnya punya visa residen, visa untuk tinggal di sana, itu sampai diblokir gara-gara saya sudah kembali lama di sini, terus sudah selesai status saya sebagai mahasiswa, ya udah diblokir. Harusnya saya sebenarnya masih punya akses untuk ke sana, tapi karena memang kebijakannya Indonesia baru diblokir oleh 50 negara, ya susah ini. Kemudian mayoritas sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah pertama jelas penerbangan, transportasi online dan umum. Jadi baik yang transportasi online dan offline jelas akan mengalami penurunan. Bisa dibayangkan di transportasi yang sifatnya umum, yang dulunya mungkin pesawat itu ada 150 kapasitasnya, sekarang hanya diisi oleh 1 orang tiap baris atau lajur, itu harus 1 orang, maka ya setidaknya mungkin ada hanya 60 orang dari kapasitas itu. Ya bisa dibayangkan transportasi tersebut mungkin akan berkurang pendapatannya ya, karena penumpangnya tambah sedikit, karena memang ketentuannya harus physical distancing semacam itu. Kemudian yang kedua, atau banyaknya yang di PHK dan dirumahkan karena ada kebijakan physical distancing. Jadi sektor-sektor yang membutuhkan adanya kedekatan antara pedagang dan penjual, misalnya antara klien dan provider, mereka jadi tidak bisa memberikan servis, kan, tidak bisa memberikan pelayanan. Yang ketiga adalah pariwisata dan perhotelan. Ya, ini pasti juga akan terimbas. Bisa dilihat fenomena yang sekarang, pariwisata dan perhotelan, mereka menggunakan strategi marketing, yaitu paketan untuk karantina mandiri 14 hari. Saya sempat membaca karantina mandiri itu sekitar 14 sampai 17 juta, termasuk ada visit dokter, terus ada vitamin dan sebagainya, belum mungkin ada tambahan-tambahan obat yang lain. Jadi mungkin mereka berbelok membuat paket-paket baru yang sekiranya bisa untuk menarik terkait dengan pandemi ini. Kemudian salah satu sektor yang mengalami peningkatan adalah belanja online. Jadi belanja online apapun itu, mau makanan, mau pakaian, elektronik dan sebagainya, terbukti meningkat secara signifikan. Jadi kalau kita ngomong secara online,
online atau daring, maka dalam benak kita akan nyantol bahwa ini sektornya TIK. Jadi jangan khawatir teman-teman semua di sini 180 mahasiswa dan luar biasa ini. Banyak sekali orang-orang TIK maba baru di Unimus, Universitas Muria Kudus. Alhamdulillah. Jangan khawatir dengan belanja online ini, maka pasar atau market Anda untuk kerja nanti masih sangat terbuka lebar. Jadi semacam itu. Ya, selanjutnya yang menganggur karena coronavirus 19, kondisi eksistensinya sekarang, kondisi yang terjadi sekarang ini ada 1,5 juta orang lebih telah kehilangan pekerjaan karena imbas pandemi. Dan sepertinya ini akan terus meningkat gara-gara memang sampai sejauh ini kita belum menemukan vaksinnya atau setidaknya vaksin itu masih diuji coba. Kemudian pertama, PHK sekitar 160.067 pekerja, sekitar 10,6%, dan dirumahkan sekitar 1.080.765 pekerja, jadi 89,4%. Jadi apa bedanya PHK dan dirumahkan? Mungkin ada yang bertanya di situ. Kalau PHK ya sudah di PHK, dikasih pesangon oleh perusahaan, lalu udah kamu tidak boleh kerja, kan pesangon sesuai dengan kesepakatan, tidak bisa kerja lagi, berarti ya dikeluarkan, itu saja. Kalau dirumahkan, yang bersangkutan dapat gaji, masih dapat gaji bulanan, tergantung dari pemerintah dan sektor usaha masing-masing. Biasanya mungkin ada yang 50%, ada yang 30%, tergantung kesepakatannya seperti apa, tetapi tetap terus dapat gaji dan nantinya bisa diperkerjakan lagi apabila ada syarat dan kondisi ketentuan berlaku tentunya. Atau malah di PHK gara-gara itu tergantung nanti bagaimana. Jadi ini perbedaannya, dirumahkan masih digaji, tapi persentasenya tidak 100%, kalau PHK keluarkan dikasih pesangon. Kemudian krisis ini menurut International Organization ini terparah sejak Perang Dunia II. Karena angka kehilangan pekerjaan terus bertambah dan diprediksi oleh ILO ini terus bertambah. Lalu ini kondisi existing PHK dan dirumahkan di Indonesia, kondisi yang sekarang terjadi, kalau saya bilang existing itu sekarang terjadi. Pekerja yang tentunya di sini kita lihat bahwa ranking pertama adalah DKI. Jadi DKI itu pekerja yang di PHK, tidak ada yang dirumahkan, mereka 139.288. Kemudian ranking kedua bisa kita lihat di sini, ranking kedua ditempati oleh Jateng. Jadi sama, tidak ada yang dirumahkan, semua di PHK 24.000. Kemudian ranking kedua adalah Jawa Barat, Jawa Barat. Tetapi perbandingannya yang dirumahkan ada 14.053, jadi ada harapan untuk dapat dipekerjakan lagi. Kemudian selanjutnya adalah Jatim, Bali, Kaltim, dan Kalteng. Jadi saya harap ini semua dari kita, termasuk yang dapat kuliah jadi maba hari ini di UMK, untuk bersyukur karena mappingnya, kondisi petanya saat ini seperti ini. Jadi kalau saya lihat mabanya cukup banyak di Universitas Muria Kudus, ya, alhamdulillah saya juga ikut senang. Jadi para generasi muda, penerus-penerus TIK sejauh ini tidak berputus asa, jadi masih semangat menyongsong mungkin nanti hari depan yang lebih baik. Ya, ini secara grafiknya, jadi saya harap mahasiswa baru ini tidak alergi dengan hal-hal seperti ini, mulai biasa. Jadi alergi matematika untuk bisa lihat
lihat angka, karena nanti di bahasa pemrograman atau mungkin di database Anda akan kenal dengan kode biner 0101 yang hitungannya kadang terasa tidak masuk akal. Jadi mungkin untuk bisa dipelajari dengan sekarang, jangan takut, dihadapi saja. Cari orang yang pintar untuk mengajari, atau mungkin lihat YouTube. YouTube kadang-kadang itu guru yang terbaik sebagai pendamping dari dosen-dosen kalian. Jadi ini ranking pertama adalah DKI, kemudian kedua Jateng yang saya sampaikan tadi, kemudian di sini Jabar karena tambah 14 dan 5.000 yang dirumahkan tambah PHK, kemudian Jatim karena tambahan dari PHK dan dirumahkan, Bali, kemudian Kaltim dan Kalteng. Ya, itu kondisi-kondisi yang saya katakan bahwa tantangannya di Indonesia banyak sekali PHK. Terus kita gimana? Ya tidak boleh berkecil hati, karena sebenarnya sektor-sektor TIK itu sektor-sektor yang sampai sejauh ini, meskipun di era new normal sekarang ini masih sangat menjanjikan. Pekerjaan yang tetap akan eksis di masa pandemi atau di masa new normal nanti. Jadi ini yang bilang bukan saya, itu saya dapat dari CNN, Liputan 6, dan Kumparan. Jadi pertama pasti tenaga kesehatan. Jadi segala sesuatu yang sekolah di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Kedokteran itu nanti akan mendapatkan peluang yang besar juga di era pandemi ini, pasti nanti di era new normal. Kemudian yang kedua, guru privat. Jadi ini agak di luar bayangan saya. Saya pikir guru privat itu akan berkurang gitu minatnya, tapi ternyata menurut beberapa website dan beberapa penelitian, ternyata guru privat itu juga sangat dibutuhkan. Karena ada perpindahan dari pola mengajar yang sifatnya tadi analog, kita datang ke sekolah-sekolah, jadi kita lebih privat, ya seperti homeschooling dan sebagainya. Jadi nantinya guru privat akan jadi idola baru. Kemudian psikolog, jadi ini juga sangat agak mengherankan saya, kenapa psikolog kok jadi satu pekerjaan yang juga menjanjikan nantinya. Ternyata psikolog itu bisa jelasin dosennya yang bersangkutan, tetap saya tidak bisa, tetapi kebetulan alhamdulillah ada teman saya di asrama itu yang jago. Saya main terus ke kamarnya yang bersangkutan, saya minta diajari ini gimana sih caranya, bahkan mungkin saking gemesnya dia, ada setengah tugas saya itu yang dia kerjain, gini loh, nanti kamu lihat polanya. Gitu. Setelah saya lihat polanya, oh iya, ternyata saya lebih paham dengan contoh kasusnya. Gitu. Jadi saya sebenarnya mentransfer ketidakbisaan saya, resiko saya kepada teman saya, untuk bisa sama-sama belajar, dan nantinya saya sebenarnya trik singkat tentang law of attraction. Kalau saya boleh meminjam ini bahasa Inggrisnya, focus on something or the things that you want to do, the things that you attract more in your life, instead of things that you don't like. Jadi kalau boleh saya terjemahkan di sini, fokuslah pada segala sesuatu yang ingin Anda lakukan, dan segala sesuatu yang lebih menarikmu, lebih membuat kamu itu tertarik. Bukan instead of, bukan pada segala sesuatu yang kamu tidak sukai. Jadi yang kamu tidak sukai itu ya jangan dipikirkan, udah pokoknya fokus pada segala sesuatu yang kalian sukai dan kalian tertarik di situ. Itu difokuskan. Tapi di sini jangan anti terhadap pemrograman. Jadi orang TIK tidak boleh anti terhadap pemrograman. Anda boleh untuk mengalihkan potensi diri Anda ke bidang programming atau bidang statistik. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan. Jadi orang yang memiliki kebiasaan tertentu, misalnya punya kebiasaan nonton YouTube yang terkait dengan mungkin konten kreator yang manual,
membuat manual, misalnya manual membuat 3 dimensi di Blender. Suka sekali nonton itu di YouTube. Jadi ini satu kebiasaan yang mungkin bisa Anda coba. Sekali-sekali buatlah manual itu sendiri. Jangan cuma menonton, coba buat manual, kekurangan manual yang biasa kita lihat itu apa, kita perbaiki di manual yang kita buat. Kemudian selanjutnya adalah kepuasan. Jadi kita merasa lebih puas apabila, wah, saya sudah mengerjakan satu website, kita belajar misalnya programming Hello World, wah, saya belajar Hello World itu saya sudah merasa puas sekali, berarti ada kecenderungan mungkin nanti Anda tertarik pada bidang itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keahlian. Jadi ini level yang selanjutnya dibanding ketertarikan, kebiasaan, dan kepuasan. Sudah tahu keahliannya, jadi ada beberapa, mungkin teman-teman di sini ada beberapa yang merasa lebih ahli di jago, cepat belajar di bidang programming, ada yang cepat belajar di bidang networking, ada yang cepat belajar mungkin bahasa Inggrisnya, dia merasa bahwa saya itu lebih mudah kalau dijelasin bahasa Inggris. Itu mungkin ada yang seperti itu, berarti ada kecenderungan bahwa dia ahli di bidang itu. Jadi itu potensi diri kalian. 1, 2, 3. Wawasan, di mana wawasan ini nanti mudah-mudahan bisa membuka gambaran atau wawasan pada adik-adik mahasiswa baru bahwa pekerjaan-pekerjaan di bidang TI ini cukup banyak ya, cukup banyak. Ya, tadi sudah beberapa disampaikan beliau, ada programming ya, tentu yang mungkin ilmu matematikanya kuat. Kemudian ada hardware dan software, kemudian ada data, analisis data, kemudian ada manajemen, ya, grafik, kemudian desainer, dan semuanya masih terbuka cukup besar ya Pak Dhani ya, kira-kira ya, untuk adik-adik mahasiswa baru ini ya. Ya, betul Mas. Oke, dan yang tidak kalah pentingnya adalah dengan TIK ini nanti sebetulnya kita bisa yang tidak kalah pentingnya itu bagaimana bisa menciptakan peluang ya, peluang untuk berkarya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi adik-adik ini sebetulnya bisa tidak harus menjadi pegawai ya, tidak harus menjadi tenaga ahli, mungkin bisa saya katakan seperti itu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah adik-adik mahasiswa baru ini nanti bisa menjadi entrepreneur ya, bidang TIK ya. Saya kira itu yang bisa menjadi kesimpulan pada perdana pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Asdani, tapi sebelumnya coba kita lihat ada yang ingin bertanya, silakan rekan-rekan Mas. Ya, saya jawab. Silakan rekan-rekan. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya kepada Pak Asdani. Halo. Bisa disampaikan mungkin melalui kolom chat ya, atau bisa langsung dengan dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaannya. Silakan. Masih kami buka kesempatan untuk peserta atau partisipan untuk bertanya. Sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa, mungkin dari Bapak Ibu dosen ada yang juga ingin disampaikan atau bertanya kepada kami juga, persilahkan. Iya, terima kasih. Ini Bu Esti, Pak Dhani ya, alumni yang ingin bertanya pada Pak Dhani. Silakan Bu Esti. Teman-teman mahasiswa ya, kemungkinan kalau di
bagian apa mahasiswa itu saya tuh nggak tahu nanti kira-kira skill saya masuk yang mana. Nah, itu untuk menggali skill saya, untuk menggali kemampuan saya. Nah, itu bagaimana sih caranya kira-kira biar nanti adik-adik mahasiswa dapat mengetahui gitu ya, dapat mengetahui bagaimana caranya seperti itu, Pak Asdani. Ya, ya. Terima kasih, Mbak Esti. Kedengeran ya saya? Ya kedengeran, Pak. Ya, jadi untuk menggali skillnya sebenarnya ada, tadi saya sampaikan empat kunci itu tadi, mungkin bisa dicatat sama teman-teman, mungkin nanti bisa di-share presentasi saya. Jadi pertama, lihat ikannya, kedua kebiasaannya, ketiga puasnya di mana, merasa puas di bidang apa, terus keahliannya apa gitu. Kalau keahlian itu untuk program studi teknik informatika. Sama-sama, Mas. Saya kira itu waktu dan sepenuhnya kami serahkan kembali kepada panitia. Acara ketujuh, yaitu talk show dengan alumni dan kuis oleh Ibu Esti Wijayanti Mkom, Bapak Soma Setiawan PN, Bapak Ardi Irvanto Eskom. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Dekan Fakultas, Dekan Fisik, Bapak Prodi Teknik. Terima kasih pada panitia. Mohon maaf, tadi koneksinya terputus ya. Baik, berikutnya kita kuis dulu biar terasa happy kita ya teman-teman ya. Chatnya dibuka dulu, nanti kuisnya ada di situ. Silahkan masuk di kuis itu ya, yang ada di chat ya, teman-teman. Kuisnya ini nanti berhadiah. Silahkan nanti yang bagi pemenangnya bisa ke program studi teknik informatika. Nanti pemenangnya kita umumkan melalui langsung setelah acara ini, setelah acara kuliah perdana ini. Teman-teman, nanti ini kita ada door prize ya dari kuliah perdana ini nanti. Silakan nanti pengambilan door prize di program studi teknik informatika. Untuk juaranya nanti ada juara 1, 2, dan 3. Pengumuman juara nanti akan diumumkan setelah acara ini.
Ini nunggu pesertanya dulu sampai berapa tadi, 190 peserta, baru nanti kita mulai. Ya, NIM-nya ditulis aja di situ. Silakan diikuti aturan mainnya untuk kuis ini. Oke, saya 107. Untuk pertanyaan terkait kuis ini gambaran umum ya universitas, kemudian ada sedikit terkait dengan teknologi dan yang baru disampaikan oleh pembicara kita yaitu Pak Asdani Kindarto. Jadi pertanyaan Saya umumkan ya, untuk pemenangnya dapat mengambil hadiah di program studi teknik informatika. Nanti masuk ke ruang dosen saja, nanti kita akan membagi untuk pemenang 1, 2, 3. Nanti ketemu sama Mbak Intan. Saya juara. Yang pertama untuk dapat mengambil hadiahnya, yang pertama membawa KTM. KTM ya, untuk diserahkan ke Mbak Intan. Lalu nanti Mbak Intan akan memberikan hadiah sesuai dengan urutan juara. Baik, bisa dipahami teman-teman? Baik, kita lanjutkan untuk acara ini, yaitu paralel bincang-bincang atau talkshow dengan para alumni. Perkenalkan dulu, nama saya Esti Wijayanti, saya alumni Teknik Informatika Universitas Muria Kudus tahun atau angkatan 2009. Saya adalah kakak yang paling tertua karena TI UMK lahir pada tahun 2009. Jadi istilahnya yang pertama kali masuk di sini ya. Jadi ada teman saya yaitu Bapak Soma. Bapak Soma sudah join? Halo Bapak Soma. Ya, halo, assalamualaikum. Nah, ini adalah Waalaikumsalam. Baik, ini adalah Bapak Soma yang juga angkatan 2009. Kita dulu teman seperjuangan untuk menyelesaikan kuliah S1. Berikutnya adalah Mas Ardi ya, Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Halo, assalamualaikum. Nah, Selamat pagi teman-teman semua. Teknik Informatika angkatan 2020. Saya angkatan pertengahan, angkatan 2014. Jadi saya di tengah antara Ibu Esti dan Mas Soma sama teman-teman semua ya.
Baik ya, kita dimulai dari saya dulu. Saya ingin bercerita sebentar atau sharing di sini. Saya memberikan semangat kepada teman-teman mahasiswa ya. Kalian masuk di program studi teknik informatika adalah mahasiswa yang beruntung. Kenapa? Karena saya mahasiswa yang beruntung. Nanti teman-teman mahasiswa itu kalau sudah lulus akan segera mendapat pekerjaan dengan cepat karena para perusahaan, para institusi akan membutuhkan teman-teman di program studi informatika. Selamat ya kepada mahasiswa baru teknik informatika sudah memilih jurusan teknik informatika. Apa kabarnya ini teman-teman? Ya, halo. Apa kabarnya? Sehat ya, sehat selalu apa namanya, berdoa, melakukan aktivitas. Baik, tadi saya sudah memperkenalkan diri ya. Saya angkatan 2009. Dulu waktu saya di Teknik Informatika Universitas Muria Kudus. Ya, baik, termasuk Bu Rina. Bu Rini adalah dosen saya. Waktu saya, Bu Anastasia, lalu Pak Ahmad Jajuli, Pak Nur Kamet tadi sebagai moderator, beliau adalah dosen saya yang nantinya akan menjadi dosen teman-teman semua. Sedikit cerita dari saya, dulu waktu saya sama dengan kalian, angkatan 2009 itu pertama kali teknik informatika dibuka di Universitas Muria Kudus. Jadi awalnya saya adalah lulusan dari SMA, jadi saya tidak paham atau sedikit ilmu tentang komputer seperti itu. Karena kebanyakan yang pada luar biasa itu adalah anak SMK ya, seperti Mas Ardi. SMK pasti tentunya yang sudah punya bekal dari SMK. Nah, jangan berkecil hati bagi yang anak dari lulusan dari SMA itu, tetap semangat belajar, dimulai dari sekarang, seperti itu ya. Nah, singkat cerita, pada waktu saya kuliah dipanggil untuk tes micro teaching, wawancara di sana untuk sebagai dosen. Salah satunya yaitu disuruh program untuk membuat gram yang pertama, kedua tes teori. Kalau nggak salah dulu pertanyaannya itu macam-macam topologi jaringan. Nah, singkat cerita saya keterima di Timik Duta Bangsa tersebut, lalu menjadi dosen di sana, dosen luar biasa, tidak dosen tetap ya. Lalu ada tawaran dari pihak institusi untuk sekolah lagi. Waktu itu saya memilih untuk sekolah di Undip karena letaknya terdekat dengan lokasi sesuai dengan lokasi saya ya, antara Kudus, Semarang dan Solo dekat. Nah, singkat cerita saya studi lagi di Undip. Juga sambil bekerja jadi dulu itu saya bekerjanya di Timik Duta Bangsa, Aplikasi Citra Medika, lalu STIE JPPI Rembang sebagai dosen luar biasa ya. Di situ singkat cerita saya sudah lulus dari S2, lalu saya melamar di Teknik Informatika di sini, Universitas Muria Kudus. Alhamdulillah keterima dari TI di Universitas Muria Kudus. Berikutnya itu adalah sharing yang bisa saya berikan. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silakan raise your hand atau ngetik di kolom chat situ ya.
Terus apalagi ya yang ingin saya sampaikan? Itu aja ya, cukup dari saya. Silahkan Mas Soma. Mas Soma nanti sambil kita tanya jawab. Silakan Mas Soma berbagi. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya mohon maaf ya. Ini saya streaming dari Sumbawa ya, jadi agak jauh. Jadi sebelumnya alhamdulillah ya, sebuah kehormatan bagi saya di sini dalam arti dapat diundang dalam acara ini gitu ya. Karena oh ya, untuk salam juga untuk dosen-dosen prodi teknik informatika yang saya cintai dan saya rindukan karena belum dapat saling tegur mungkin karena kesibukan masing-masing ya, dan juga adik-adik mahasiswa baru IT yang saya sayangi, semoga makin semangat masuk di IT ini, di program TI, karena memang sebelumnya saya dari TI ya, jadi sama seperti Bu Esti ya, satu angkatan 2009. Perjalanannya pun cukup panjang sampai seperti ini, sampai berada di Sumbawa ya. Sekarang jam 12:30 kalau di sini. Jadi istilah kalau film tuh no pain no gain gitu. Jadi pencapaian itu memang harus ada kerja keras di dalamnya. Dan peluang itu banyak memang. Peluang di sekitar kita itu banyak. Cuman bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mencapai peluang tersebut. Itu yang istilahnya mungkin adik-adik nanti mumpung masih gitu kan. Karena penyesalan itu di belakang gitu. Kalau pendaftaran di depan. Nah, mumpung ini masih semester 1 mungkin ya mahasiswa baru ya. Nah, kalau bisa ditanamkan spirit untuk inovasi kreatif karena memang sekarang yang dibutuhkan itu. Untuk pengalaman saya sendiri karena memang sama seperti Bu Esti ya. Jadi posisinya setelah lulus dari UMK memang saya melanjutkan gitu. Dan saya ambil di Jogja kebetulan karena saya juga konsultasi dengan beberapa dosen karena guru pada umumnya kita tuh semua orang tuh guru. Jadi saya minta usul gimana Jogja. Kalau ingin lebih istilah kamu terbuka, banyak orang dari semua daerah di situ kumpul gitu kan, saling diskusi dan suasananya emang enak ya, suasananya emang enak. Dan tentunya lebih murah karena di Jogja harga makanan sama di Semarang lebih murah Jogja ya. Itu juga salah satu indikator kenapa di Jogja. Ya setelah di Jogja, oh ya mungkin sebelumnya di sini juga saya izin dulu ke komisaris saya ya untuk karena merepresentasikan Lokajaya juga, jadi sebagai bentuk peluang karena saya melihat peluang, jadi ada donatur dan istilahnya ada sebuah wadah itu namanya Lokajaya yang diamanahkan ke saya untuk memanajemennya. Banyak dari tim Lokajaya ini juga alumni-alumni UMK yang saya tarik karena saya melihat potensi. Gitu. Kenapa harus jauh-jauh? Karena kalau dari alumni sendiri, kita bisa mengeksplor malah lebih ada ikatan. Jadi istilahnya dari Jogja itu saya ambil kuliah emang agak lama posisinya saya sambil ada kerjaan yang harus diselesaikan ya. Nah, seiring berjalannya itu saya mengembangkan jatuh bangun dulu memang dari yang namanya ikut dosen ya, mungkin dulu ada Cetra, ada istilahnya untuk kursus dan untuk pembuatan software. Kemudian ada lagi Rumah Kreatif Informatika. Kemudian yang terbaru ini Lokajaya Surya Mardika, ini kalau yang sekarang PT. Jadi dulu memang jatuh bangun gitu. Dari yang mulai bikin sistem kecil-kecilan gitu kan. Nah, sampai kemudian sistemnya mulai agak berat. Nah, pernah saya bekerja itu di software house di Jogja. Jadi dulu sembari kuliah saya kerja di software house Jogja, namanya Sideko, PT Sideko. Itu ownernya bule. Jadi saya di situ bekerja selama 2 bulan gitu.
Nah, saya kerja di situ dan programmer senior saya itu dari Amikom D3. Dan dulu tuh saya masih kucluk-kucluknya pakai Dreamweaver ya, bikin PHP ya, bikin web gitu pakai Dreamweaver karena toolnya semua ada gitu. Sedangkan yang dari Amikom D3 ini sudah pakai Notepad biasa gitu. 2014 dan kebetulan saya lulusan SMK, jadi sedikit tahu tentang komputer. Maka dari itu saya mencoba untuk gimana kalau kita coba ke TI gitu, kuliah di TI gitu. Apa sih yang bisa kita dapat di TI? Nah, kemudian saya daftar tahun 2014, kemudian di TI banyak sekali yang saya dapatkan, terutama saat ini bekerja terutama sebagai seorang programmer ini sangat-sangat kepake sekali apa yang saya terima di teknik informatika ya. Di TI kita belajar banyak hal, dari mulai bikin software developer, kemudian kita juga belajar tentang multimedia juga, jaringan juga gitu, analisis data juga, data mining, kemudian ada lagi robotika juga. Jadi kita jangan takut lah untuk teman-teman mahasiswa baru semua itu jangan takut, di TI itu nggak semua itu pure tentang coding gitu, karena saya yakin teman-teman semua itu nggak semuanya itu suka coding. Seperti dulu angkatan saya ya, banyak sekali orang yang nggak suka coding, tapi dia suka desain. Nah, akhirnya dia banyak sekali proyek-proyek dari luar itu tentang desain, karena dia mendalaminya, dia mendapatkan ilmu di sini, kemudian dia mencoba untuk mengeksplorasi sendiri. Gitu. Jadi di teknik informatika itu kita dibukakan ruang. Kamu pilih ruang yang mana gitu. Jadi saya suka web developing, kemudian saya suka mobile developing. Ya, kita seperti yang disampaikan oleh beliau Bapak Asdani tadi ya, materi. Suka dulu, ketertarikan dulu, tertarik di mana. Dan kebetulan saya pribadi tertarik di pemrograman. Jadi saya belajar pemrograman di TI, kemudian eksplorasi lagi. Oh, ternyata dunia pemrograman itu luas sekali. Sangat luas. Ada developer, mobile developer, ada aplikasi desktop juga tuh. Kemudian di web developer pun ada back end, front end, itu banyak sekali yang bisa kita explore. Di mobil juga ada Android developer, iOS developer, dan sekarang pun ada hybrid seperti halnya kalau teman-teman tahu ada React Native, ada Flutter yang sekarang juga sedang berkembang itu kan banyak sekali. Jadi kita tidak perlu takut untuk menguasai suatu hal. Karena saya yakin teman-teman masuk ke TI itu pasti karena pasti ada tujuan gitu. Jadi nggak hanya semata-mata masuk TI ya, biar jago komputer. Ya, itu kan pasti ada tujuan gitu. Kemudian kembali lagi ke pengalaman saya. Saya lulus pada bulan April tahun 2018, jadi baru 2 tahun yang lalu. Kemudian saya mencari pengalaman dulu di Jogja bersama teman-teman saya selama beberapa bulan. Sebelum akhirnya ada informasi bahwa di UMK, di UPT-PSI, Pusat Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, butuh seorang tenaga programmer. Oke, baik. Saya daftar, dan alhamdulillah saya diterima. Nah, kalau teman-teman pengen ketemu saya, tinggal ke PSI ya, Gedung V itu di sebelah BAK. Kalau teman-teman biasanya riset password portal, email, kemarin banyak sekali angkatan 2020 yang datang untuk konsultasi terkait email, bisa datang ke saya, bisa sharing-sharing di situ. Gitu, jadi itu saja sih pengalaman saya. Karena nggak sebanyak Bu Esti dan Pak Soma, jadi ya seperti itu. Mungkin untuk motivasi saja. Ya, baik. Silakan yang mau bertanya. Mau ditujukan kepada siapa pertanyaannya? Oke,
izin bertanya, Bu Esti. Baik, Bapak Alif, monggo. Ini pertanyaan saya tujukan ke Direktur ya, PT Lokajaya. Baik. Mas Soma. Oke, biasanya tertarik dari seorang yang alumni yang baru lulus itu pengen cari pekerjaan, pengen cari karir yang dimana profit yang didapatkan itu tinggi. Oke, kalau boleh tahu proyek yang terbesar itu yang dilakukan oleh Soma itu berapa nominalnya? Jadi biar saya pengen jadi direktur ini supaya dapat profit ya. Kalau biasanya profit itu semua lebih itu. Terima kasih. Baik, silakan Bapak Soma untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ali. Pertanyaannya sungguh luar biasa. Langsung profit ya. Kalau profit yang terbesar memang saat ini yang kita baru kerjakan ini, karena proyek yang kita kerjakan memang untuk pemerintah daerah ya, sama Perumdam Air Minum. Dan sistemnya memang berjalan, jadi nggak langsung sekali selesai gitu proyeknya. Jadi kita kontrak gitu kan 5 tahun dengan ada pembiayaan per bulan juga. Dan untuk nominalnya juga ya lumayan lah untuk beli gorengan gitu kan. Enggak ya, bukan goreng lagi ya, apa istilahnya. Ya, puluhan lah ya, puluhan di kepala 3, kepala 4 ya, berubah-ubah tergantung dari, karena kita konsepnya KSO memang, jadi posisinya tergantung transaksi. Dan itu pun bukan profit dari saya sendiri, itu profit perusahaan. Gitu. Apa yang kita kerjakan memang sebagai tim, ya kita share gitu kan, sesuai dengan job desk masing-masing. Jadi kita istilahnya pencapaian kita nggak cuma 1-2 orang. Karena memang yang terpenting untuk proyek besar itu tim. Kita nggak bisa 1 orang gitu mengerjakan dengan, ya oke lah, mungkin sekarang ada YouTuber gitu kan, ada ya, dia cukup selfie, cukup apa gitu, langsung penghasilannya 100-200 gitu kan. Cuman sampai kapan itu bertahan gitu. Nah, di dalam IT kita mencari sesuatu yang berkelangsungan, bermanfaat ya istilahnya, ada kemaslahatan di dalamnya, apalagi terkait dengan ini sama teman kita sendiri nih, kita ajak gitu kan. Nah, untuk profit memang tergantung dari proyeknya apa yang sudah memang. Di sini kita dibukakan ruang kok, jangan takut, eksplorasi, iterate juga banyak, apapun yang kita pelajari di sini, kita bisa explore lagi luas di luar sana gitu. Seperti itu, Bu Esti, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi yang sudah memberikan jawabannya. Saya harap untuk teman-teman mahasiswa, sebelum kita akhiri ya, tolong untuk menyalakan kamera atau videonya agar kita dapat mendokumentasikan kuliah perdana ini. Tolong menghadap kamera semua ya. Kameranya dinyalakan. Baik, untuk sesi pertama, Pak Adit, untuk sesi pertama, jempolnya mana jempolnya? Menghadap kamera, jempolnya mana? Jempol UMK, yes, oke. Satu, dua, tiga, cekrek. Baik. Berikutnya sesi kedua, ini sampai sesi ke-7 ya. Tolong dinyalakan semua. Ya, bertahap. Baik, ya Sinta dinyalakan. Baik, ayo dinyalakan semua. Jempolnya mana jempolnya? Jempolnya UMK.
Oke, 1, 2, 3, cekrek. Baik. Selanjutnya sesi ketiga. Sesi ketiga, sudah nyala semua ya? Sudah nyala semua? 1, 2, 3. Jempolnya jangan layu, cekrek. Berikutnya sesi keempat. Sesi keempat, ayo jempolnya mana? 1, 2, 3, cekrek. Baik, lanjut. Ya, sesi kelima, 1, 2, 3, jempol, cekrek. Ayo sesi keenam, Jempolnya mana? Jempolnya. Sodikun amin, sodikin amin. Ya, baik. Ayo cekrek. 1, 2, jempol. 1, 2, 3, cekrek. Sesi terakhir. 1, 2, 3, cekrek. Baik, terima kasih teman-teman mahasiswa. Semoga ilmu yang kita berikan mahasiswa bermanfaat. Kita akhiri. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita dari panitia kuliah perdana mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa baru. Selamat untuk kuliah selanjutnya. Dan selamat bergabung di program studi teknik informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.